Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang bernama Raja Dikianus, yang diperkirakan berkuasa pada tahun 112 Masehi. Dalam Islam, Raja Dikianus dikenal sebagai raja yang kejam dan zalim karena memerintahkan untuk membunuh umat yang menyembah Allah. Wahai rakyatku, aku adalah raja yang berkuasa di muka bumi ini. Barang siapa yang tidak mau menyembahku, maka aku tak akan segan-segan membunuhnya. Camkan itu. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, maka ia akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikianus. Mereka adalah 7 pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Aku tidak datang lagi tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu, aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segan membunuh orang yang tidak melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat beribadah di tempat lain? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu yang bagus. Kami setuju dengan semua itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita pergi besok pagi saja. Agar ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh pergi meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti sepanjang perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dan dinding yang tampak tua. Kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin apakah aman dalam sana? Baiklah, aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, dia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Baiklah, masuklah kalian semua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda saleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku yakin tidak. Tiba-tiba aku merasakan lapar. Adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku, aku akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan untuk kita semua. Ketika sampai di daerah pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang digunakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka melihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini?
Maksudku, dari mana kalian berasal? Aku baru pertama kali melihat pemuda seperti kalian belanja di pasar ini. Emangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apakah kita sudah tertidur selama bertahun-tahun Tuan lamanya? gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tampak sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda itu bergegas meninggalkan pasar. Siapakah pemuda itu yang menjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat uang yang mereka bawa dan pakaian yang mereka gunakan, mereka sepertinya manusia yang beberapa abad yang lalu. Apa? Tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana kita laporkan perihal pemuda asing kepada sang raja? Nah, ayo cepat kita laporkan mereka kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampainya di gua, para pengawal melihat 7 pemuda itu sudah meninggal dunia. Para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampai kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi cerita tentang ketujuh pemuda yang hilang pada masa pemerintah di Kianus itu sungguhan ada. Bawa ke sana. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk ke dalam gua untuk melihat ketujuh pemuda itu yang sudah tertidur untuk selama-lamanya dengan wajah tersenyum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Demikian akhir dari kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini adalah julukan bagi pemuda saleh penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang tidak mempertahankan keimanannya. Ketiga, kehendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini dapat mempertebal rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.